Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Pastikan kalian udah ganti profil kalian di sini. Termasuk background gambar di belakang nih kalian ganti pakai versi kalian. Ini silahkan diganti fotonya juga ya. Kalau kita lihat di sini ada 6 menu. Nah, ini silahkan kalian ganti juga, nanti coba kita ganti deh. Kita coba ganti pakai profil kalian atau profil saya nanti. Ini bagian yang nggak akan kita pakai, bakal kita hapus ya. Ini bakal kita hapus. Kalau skill nggak perlu, kalian bisa cantumkan skill kalian di sini atau mau tambahkan juga silahkan. Nah, resume juga ini perlu banget biasanya kalau portofolio ya, karena menggambarkan diri kalian. Nah, ini foto-foto produk. Contohnya kalau seandainya teman-teman pernah buat website atau sesuatu yang bisa dibanggakan, itu bisa dicantumkan di sini. Atau di sini isi produk-produk kalian. Contohnya dagang kayak di sini minyak wangi, gelas, cantumin aja di sini. Cantumin gambar yang dimasukin, silahkan. Nanti coba kita lihat isi dalamannya kayak gimana. Nah, terus di sini ada service. Ini nanti materi yang sebelum yang kemarin, proses perhitungan dan segala macam itu bakal kita masukin ke menu bagian sini. Sini nih. Bisa cara menghitung grade atau cara menghitung kurs dolar, itu nanti akan kita masukin ke sini. Jadi selain dari portofolio kalian, tapi ada beberapa menu yang bisa dipakai buat umum juga. Testimoni nggak perlu ya, testimoni nggak perlu kita hapus. Nah, terakhir langsung kontak. Ini nanti kontak kalian. Ini boleh nanti ketika klik pesan, nanti langsung muncul pesannya di bagian bawah. Ini nanti letak tempat kalian atau toko dan segala macam atau kantor. Coba kita hilangkan di bagian yang tadi dulu ya, kita hilangkan. Terus nanti menu dengan konten nanti akan kita pisahkan karena ini masih di dalam satu indeks. Nah, kita hilangin ini. Saya udah buka codingnya. Bagian indeks ya. Bagian indeks ini sebetulnya kita nggak perlu. Kita coba hapus saja. Kalau punya kalian beda sih nggak masalah ya. Tapi kalau di dalam satu project atau ngambil template-nya sama, bisa diikutin. Tapi kalau seandainya template-nya beda juga, kalian ambil pakai bagian-bagian pokoknya aja. Nah, ini dia udah dikasih komentar di sini nih. Bagiannya tinggal kita hapus saja. Ini udah pasti hilang sih. Langsung ke skill. Nah, terus kita akan memisahkan menu ini nih. Jangan ada di dalam file index. Menunya mau kita pisahkan. Nah, ini menu navbar ya. Nanti prosesnya dari sini nih. Ini tutup navbarnya. Nah, ini. Kalau coba kita hilangkan ya, kita cut dulu. Dia menunya hilang. Nah, gini. Jadi kenapa kita nggak taruh di indeks yang coding menunya tadi? Nanti sebetulnya kita include aja. Kalau kita taruh di sini, itu nanti setiap kita mau nambahin sesuatu terlalu banyak kita buka codingnya, jadi kayaknya banyak banget itu barisnya. Kita pisahkan di bagian sini. Kita buat file baru namanya navbar php ya. Kita paste ke sini. Nah, terus bagian indeksnya kita coba ganti jadi php. Tadinya HTML ya. Nah, udah kita ganti. Kalau kita jalankan bisa nggak ya? Bisa ya. Nah, terus di bagian indeks, tadi kan navbar ada di sini. Kita tinggal include aja.
Oh sorry, harus pakai PHP. Nah, apa yang mau kita include? Yang mau kita include tadi filenya itu navigasi, navbar. Jadi kalau kita mau edit-edit, nggak perlu kita buka indeks, tapi langsung buka navbar aja. Di sini di include atau disertakan. Ini posisinya di bagian yang tadi juga ya. Kan tadi navbar itu posisinya ada di sini. Jadi include-nya sesuai dengan posisi awal. Nah, ini nambah. Jadi nanti kalau misalkan mau nambahkan menu, kita nggak perlu kesini lagi. Kita langsung kesini aja. Kan lebih simple, lebih enak dilihatnya. Karena codingnya cuma menunya aja gitu. Contoh kita tambahkan satu menu ya. Kita tambahkan satu menu. Ini diambilnya. Yang diambil ini dari LI sini ya. Sama tutupnya. Ini bagian menunya nih. Kita ambil. Kita ganti kontak 1. Biar agak kelihatan. Nah, ini bertambah jadi 1 ya. Bertambah 1. Jadi kontak 1 ini kepotong sama apa? Sama footernya. Jadinya jelek. Itu bisa kita edit nanti. Kita hapus lagi. Nah, kita masuk ke dalam menu dulu. Di sini kalau kalian lihat, ini kan ada ikonnya ya. Ini ada ikonnya. Itu bisa kalian ganti. Nah, gantinya di mana? Ini kalau kalian lihat di bagian sini nih. Sini ada kelas. Nah, ini user. Ini jenisnya user gitu ya. Ikonnya. Ini nih, about. Kalau mau diganti juga nggak masalah. Coba saya ganti jadi user plus. Sorry. Nah, ini BX-nya kelebihan. Nah, dia bakal berubah. Jadi ini bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian. Icon-iconnya. Terus di sini kalau kalian lihat ini ada kelas nav link. Maksudnya begitu kita ngeklik link ini link ya. Ini kondisinya aktif. Nah, kalau lihat di sini ada aktif ya. Jadi kalau kita kalau kita klik dia modenya aktif nih. Ini warnanya biru, yang lain nggak aktif artinya. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau kalian coba hilangkan, kalau kita coba hilangkan, di kelas ini nggak masalah sebetulnya. Mau dihilangin. Tuh dia aktifnya dua-duanya ya. Jadi kalau kita klik link ini sama-sama aktif jadinya. Jadi yang aktif tuh 2 menu. Nggak perlu kita hilangkan. Nah, ini harap berhubung filenya ada di dalam satu indeks. Jadi dia harapnya nggak perlu diisi. Cukup ngisi kayak gini aja. Hashtag. Tapi kalau kita hilangkan dia nggak akan scroll ke bawah kayak. Hilangkan. Oh, dia masih tetap jalan. Jadi ini nggak masalah mau kalian kosong atau enggak. Oke, itu caranya kalau kalian mau memisahkan antara file indeks file yang ada dalam indeks terus dipindahkan ke yang lain, tinggal di include aja. Nah, menu-menu yang lain akan kita pindahkan semuanya.
akan kita pindahkan mulai dari home nggak usah deh kayaknya ya, home nggak usah. Yang akan mulai kita pindahkan ini about, resume, portfolio, service, sama kontak. Jadi nanti ketika kalian ngedit about, ya udah cuma ini aja yang kalian edit, nggak perlu ini tuh, nggak perlu. Oke, ya, kita coba. Tadi navigasi udah. Kalau seandainya ini sosial media mau kalian pisahin juga nggak masalah sebetulnya. Nah, bagian about coba kita pindahkan lagi. Jadi nggak usah ada dalam indeks ya. Nanti yang lainnya kalian buat kayak gitu. Ini sebenarnya gampang ya, ketika dicari dia langsung udah dipisahkan sendiri sebetulnya di sini. Nah, kita ambil nih. Ambilnya dari main ke main aja nggak masalah. Ini tadi ada hero. Nah, kalau lihat di navigasi di sini hero nih. Ini ya. Sebagai penanda aja sebetulnya. Tinggal di-cut aja. Tinggal di-cut. Terus kita bikin about di sini. Kita coba. Ini belum kita include ya. Dia akan hilang berarti. Dia bakal hilangnya banyak. Kenapa? Berarti tadi kita ada yang salah. Resume juga nggak ada. Berarti ada yang salah tadi cara copy paste-nya. Kita lihat lagi. Ctrl Z. Kita butuhnya about aja. Jadi nggak usah ngambil dari main. Kalau main berarti keseluruhan konten kita ambil. Itu ya. Ini keseluruhan konten dari bawah dari atas sampai bawah. Berhubung kita butuhnya about, berarti yang kita ambil bagian sini. Ini nggak perlu kita hilangkan, nanti supaya ketahuan about itu nanti posisi inputnya ada di mana. Nah, kalau sekarang benar. Nah, ini masih ada skill, masih ada resume dan yang lainnya. Nanti tinggal kalian edit ya. Jangan lupa kasih titik koma ya. Nah, ini masuk. Tadi about udah kita pisahkan. Ini kalian nanti pisahkan ya, bagian portofolionya ini kebetulan udah saya pisahkan, teksnya juga udah saya hilangkan. Di sini ada 4 kategori ya, ada all, app, card, sama web. Kalau kita klik, dia cuma ada 3 bagian app-nya, bagian card-nya juga sama, tapi gambarnya beda-beda. Kalau bagian all secara keseluruhan ditampil. Nah, kita mau bongkar aslinya tuh di dalamnya kayak gimana sebetulnya. Sama yang bagian sini ada buat zoom, sama ada buat nge-link ya. Kalau kita klik, ini dia langsung nge-zoom gambarnya. Nah, ini nge-link ke halaman yang lain. Linknya nggak akan kita pakai, tapi kita akan coba pakai bagian nge-zoomnya ini. Bagian zoom sama bagian kategori ini akan kita coba tambahkan. Ini udah coba saya pisahkan ya, nanti kalian pisahin sendiri. Bagiannya ambil sama kayak yang tadi portofolio sama aja. Portofolio. Bagian yang about kalian cari aja portofolio, nanti langsung ambil dari sectionnya. Di sini section ID-nya portofolio, tinggal kalian ambil aja. Nah, ini yang tadi kategori ada 4 ya, ada 4. Ini bisa langsung kalian tambahkan, kalau mau nambahin tinggal tambahin aja sebetulnya. Nah, ini webnya ada 2 ya, kalau kita lihat. Ini webnya ada 2, tapi ketika diklik fungsinya sama aja sebetulnya, karena di sini ID-nya atau fungsi ininya sama nih. Tapi kalau kayak gini dia kosong hasilnya. Sorry, belum di refresh. Kan yang ini 3, ini kosong. Sorry.
Ini enggak, jangan kasih spasi. Tuh, dia kosong isinya karena bagian bawah kontennya belum ada. Oke, kita coba buka ya. Ini mulainya dari sini, UL. Nah, di sini ada bagian gambar nih, bagian gambarnya. Kalau kalian lihat. Terus ID sama kelas ini dari mana? Ini udah include dari apa? CSS-nya udah include di index ya. Jadi kalian tinggal manggil aja fungsi yang dibutuhkan. Nah, ini gambarnya. Kalau kalian lihat di sini ada gambarnya. Gambarnya posisinya ada di image portfolio. Nah, terus ini gambar 1 JPG. Baik, akan kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi ini kategorinya. Nah, ini adalah bagian gambarnya. Kalau kita lihat ini bagian portofolio, ini gambarnya ada di folder asset, image, sama folder portofolio. Berarti, nah ini nih, ini kan portofolio 1. Nah, kalau kita lihat nih gambarnya sebetulnya emang aslinya gede gitu ya. Kalau aslinya gede, kalau kita klik bagian zoom-nya itu, dia yang ditampilkan itu yang bagian yang ininya nih, yang bagian yang gedenya. Nah, terus kenapa di bagian ininya kecil? Nah, kita lihat di sini ada dua ya, ada dua. Yang pertama ini menunjukkan gambar yang tadi di bagian sininya. Terus yang kedua itu ada pas bagian zoomnya itu, tadi kan tanda plus ya, ini berarti bagian ini. Nah, terus yang bagian linknya mau kita hapus, berarti yang ini. Ini kan harap dia larinya ke portofolio detail portofolio detail ya. Terus titik HTML ini akan kita hapus, ini di bagian harapnya. Jadi di bagian sini itu hanya ada tanda plusnya aja. Jadi tanda linknya ini nggak akan ada karena kita hilangkan. Oh, tadi saya menghilangkan ini nih. Kita Ctrl Z dulu lah. Ininya bakal nggak ada. Nanti aja coba kita tes. Nah, saya akan jelaskan dulu di bagian sini. Ini kalau kalian lihat di sini call ini nama kelas dari si gambar itu sendiri ya. Jadi nanti dia nampilinnya itu ukurannya 4, MD-nya 6. Coba kita kecilin lagi nih, nanti hasilnya kayak gimana kita coba lihat. Contohnya 2 ya. 2, terus ininya tetap 6. Nanti kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Nah, hasilnya kayak gini ya. Karena dia jadinya kecil nih. Tadi kan 6 kali 2 kali 6. Tadi LG-nya 2 nih, MD-nya 6. Kalau kita ganti jadi 2, dia bakal kecil banget jadinya. Nah, jadinya kayak gini deh. Terus kalau ininya mau dihilangkan boleh nggak? Coba aja. Dia tetap bisa. Kalau ini kita mau ganti jadi 6, dia bakal balik lagi ke bagian yang tadi. Nah, dia bakal balik ke bagian yang tadi, tapi kondisinya dia jadi tidak beraturan karena bagian ini kita hilangkan. Nah, makanya supaya lebih teratur di sini kita pakainya 4 dan 6. Biar sama kayak yang lain. Ini hasilnya udah sama kayak yang tadi ya. Nah, terus di sini ada kelas lagi. Dia supaya lebih kotak-kotaknya beraturan. Nah, ini kan tadi buat ukuran ya. Ini buat ukuran. Nah, terus kalian lihat di sini ada filter app. Nah, artinya dia kategorinya termasuk yang ini nih, termasuk yang app. Gitu ya. Kalau kalian jadiin app 1, dia pas klik kategori dia nggak klik kategori app dia nggak akan ada nih gambar yang kita ganti ini fungsi. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini dia langsung ngambil gambarnya, posisinya ada di asset image portfolio.
Di sini mau kalian tambahin alatnya boleh atau enggak juga nggak masalah. Jadi ini gambar yang ini tuh sebetulnya dikecilin di bagian sini ya. Jadi yang asli itu zoomnya itu ada di sini. Gambar dengan ukuran aslinya. Makanya di sini tidak diberikan ini ukuran seperti ini. Di bagian sini nggak dikasih kelasnya. Jadi dia langsung ke portfolio link. Nah ini tanda plusnya tadi buat ngelihat buat tanda plusnya tadi buat biar bisa di zoom. Nah di sini ada kelas portfolio lightbox. Seandainya kalau kita hilangkan, nggak usah kita hilangkan dulu ya. Nah ini titelnya F1 mau diganti juga nggak masalah. Save dulu. Nah ini masih ada linknya ya, yang ini sudah kita hilangkan. Jadi begitu kita klik, nah dia kalian lihat nih di sini ada tanda panah buat next sama buat balik lagi buat previousnya. Nah, kalau seandainya yang tadi kita hilangkan, nah bagian ini kita hilangkan, itu nggak akan ada lagi yang bagian next-nya. Itu kelasnya udah dibuatin sama CSS-nya yang kita pakai nih, jadi lebih enak. Nah, dia fungsi tanda panah ke kanan dan ke kirinya dihilang. Gitu ya. Semuanya sama. Ini kalau mau dibedain, ini filter webnya. Nanti kalau mau ditambahin kategori, tinggal kalian ganti di bagian sininya aja. Terus kalau mau ngedit fotonya, kalian tinggal masuk aja ke portofolio yang ini hilangkan, terus masukin foto kalian yang baru. Nah terus namanya jangan lupa diganti di bagian sini nih. Name dari fotonya ya, name dari fotonya. Ini bagian yang ditampilkannya. Nah ini yang ditampilkannya ya, yang bagian atas nih. Nah ini yang bagian buat ngezoomnya, gitu ya. Artinya gambarnya harus ukurannya harus sesuai dengan yang ini. Jadi gambarnya jangan kecil. Jadi pas begitu di zoom nanti dia ukurannya masih sama. Itu aja sih sebetulnya. Kalau sampai bawah pun sama fungsi. Cuma yang membedakan hanya filter web, filter app, sama satu lagi kalau all nggak usah ya. Palingan yang beda ada filter card. Nanti ininya di bagian linknya dihilangkan aja. Karena kita nggak akan ngelink ke halaman lain. Kita cuma butuh ngezoom bagian fotonya aja. Sementara itu dulu. Nanti bagian service sama kontak kita akan bahas di minggu depan. Di minggu TS ini akan jadi project kalian. Ini akan jadi project kalian. Nanti di bagian service sama kontaknya coba kita edit lagi gimana caranya biar orang umum tuh bisa melakukan fungsi-fungsinya di dalam. Kalau yang ini kan seputar tentang diri kalian, portofolio kalian. Jadi yang ini dibuat untuk umum. Itu aja. Ini nggak mesti pakai yang ini ya, atau pakai yang lain nggak masalah. Nanti fungsi-fungsinya saya rasa nggak jauh berbeda kalau seandainya kalian pakai template di tempat yang sama. Yang portofolio nggak jauh beda. Terus jangan lupa nih sosial medianya dikasih link juga ke profil kalian, foto dan segala macam. Background ini diganti juga supaya nanti yang tampil adalah web kalian. Nanti kedepannya saya akan ada rencana ini akan di hosting masing-masing pribadi ya, atau nanti masing-masing kelompok lah. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.